Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi akuntansi kewajiban. Yang beranggotakan rekan saya Muhammad Rama Al-Faruq dengan nomor NIM 2002106010. Kemudian Andi Nugrahaning Tias dengan nomor NIM 2002106013. Ari Supriyanto dengan nomor NIM 2002106017 dan saya sendiri Muhayyina Asafa Najwa dengan nomor NIM 2002106020. Definisi kewajiban. Kewajiban menurut PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban. Paragraf 5 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Lebih lanjut, dikatakan di paragraf 9 dan 10 bahwa setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Selanjutnya, pada tanggal 7 dan 8, PSAP nomor 9 dijelaskan bahwa dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Klasifikasi kewajiban berdasarkan modul sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah pada tahun 2014, kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Berdasarkan PSAP nomor 9 paragraf 11-13, suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pada contoh format neraca pemerintah provinsi atau kabupaten ataupun kota diilustrasi lampiran 11.02 PSAP 01.B PSAP nomor 1 PP nomor 71 tahun 2010 dicantumkan akun-akun yang termasuk kewajiban jangka pendek, antara lain adanya yang pertama utang perhitungan pihak ketiga atau PEK, kemudian utang bunga, ketiga bagian lancar utang dalam negeri pemerintah pusat, keempat bagian lancar utang dalam negeri pemerintah daerah lainnya, kelima bagian lancar utang dalam negeri lembaga keuangan bank, keenam bagian lancar utang dalam negeri lembaga keuangan bukan, ketujuh bagian lancar utang dalam negeri obligasi, kedelapan bagian lancar utang jangka panjang lainnya, kesembilan utang jangka pendek lainnya. Pada paragraf 14 PSAP nomor 9 dikatakan suatu entitas pelaporan setiap pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika
Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali atau refinance kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Kemudian maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau refinancing, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Pada contoh format neraca pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota diilustrasi lampiran 11.02 PSAP 01B PSAP nomor 1 PP nomor 71 tahun 2010 dicantumkan akun-akun yang termasuk kewajiban jangka panjang, antara lain adanya utang dalam negeri pemerintah pusat, utang dalam negeri pemerintah daerah lainnya, utang dalam negeri lembaga keuangan bank, utang dalam negeri lembaga keuangan bukan bank, utang dalam negeri obligasi, dan utang jangka panjang lainnya. Kemudian dalam paragraf 84 PSAP nomor 9 dikatakan bahwa utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah menjelaskan kewajiban jangka pendek yang terdapat di PPKD dan di SKPD serta kewajiban jangka panjang yang terdapat di PPKD. Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas yang pertama ada utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, kemudian ada utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Selanjutnya, kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas yang pertama ada utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, kedua ada pendapatan diterima di muka, ketiga ada utang beban, dan keempat adanya utang jangka pendek lainnya. Selanjutnya, kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas yaitu yang pertama ada utang dalam negeri, kemudian utang luar negeri, dan utang jangka panjang lainnya. Pengakuan kewajiban PP nomor 71 tahun 2010 tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan paragraf 87 menyatakan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pada paragraf 22 PSAP nomor 9 kewajiban dapat timbul dari transaksi dengan pertukaran, transaksi tanpa pertukaran atau non-exchange transaction sesuai hukum yang berlaku, dan kewajiban yang diterapkan yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan. C. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah atau government related events. D. Kejadian yang diakui pemerintah atau government excellent atau events. Secara umum, suatu kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran. Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan atau norma yang ada. Konsekuensinya biaya yang timbul dan berbagai kejadian yang disebabkan oleh entitas non-pemerintah dan bencana alam pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Berikut penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam PSAP nomor 9 paragraf 35 sampai 55. 1. Utang pihak ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non-pemerintahan. Yang kedua ada utang transfer. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Utang bunga. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri.
Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. 4. Utang perhitungan pihak ketiga. Hutang perhitungan pihak ketiga pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan berupa perhitungan pihak ketiga atau PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada pelaporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus dibayarkan. 5. Bagian lancar utang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo pada dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 6. Kewajiban lancar lainnya. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing komponen atau item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Misalnya, utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Yang kedua, 7. Utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan. Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan atau non-trade debit merupakan kewajiban identitas kepada pemberi uang tersebut, pokok utang dan bunga sensual yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. 8. Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari atau original face value dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premi harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premi nilainya akan berkurang. Prosedur kewajiban. Saldo normal rekening buku besar kewajiban adalah saldo kredit. Artinya, rekening ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. Sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebitnya. Pencatatan akuntansi untuk kewajiban terdiri dari 2 kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca dan atau laporan operasional atau basis akrual dan penyusunan LRA atau basis kas. Pencatatan untuk kewajiban diawali pada saat penerimaan kas dari pinjaman pihak ketiga. Pencatatan untuk keperluan penyusunan LRA adalah kas bertambah di sisi debit dan penerimaan pembiayaan bertambah di sebelah kredit. Pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca adalah kas bertambah di sisi debit dan kewajiban. 1. Perencanaan kewajiban jangka pendek. A. Fungsi-fungsi terkait. Berikut fungsi-fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi kewajiban jangka pendek berdasarkan Kemendagri nomor 13 tahun 2006. 1. Pejabat pengelola keuangan daerah. 2. Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. 3. Bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. 4. Pejabat penata usahaan atau keuangan SPKD. 5. Bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. B. Dokumen yang digunakan. Berikut dokumen yang digunakan dalam kewajiban jangka pendek dan menjadi dasar dalam pencatatan kewajiban jangka pendek berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. C. Pencatatan akuntansi. 1. Kewajiban kepada pihak akuntansi. Kewajiban kepada pihak ketiga dapat timbul karena terdapat manfaat yang telah diterima oleh pemerintah daerah umum belum dibayar oleh pemerintah daerah. Contohnya, pada tanggal 5 Mei 2011, pihak ketiga telah melakukan pemeliharaan gedung kantor. Tagihan yang muncul sebesar 5 juta rupiah dan akan dilunasi pemerintah daerah pada tanggal 15 Mei 2011. Jumlah saat pemeliharaan gedung kantor setelah selesai di SPKD adalah tanggal 15 Mei 2011, laporan operasional urian beban pemeliharaan didebit sebesar 5 juta rupiah dan kewajiban kepada pihak ketiga dikredit sebesar 5 juta rupiah. Laporan realisasi anggaran, tanggal tidak ada jurnal, debit dan kredit tidak ada. Baik, yang kedua ada kewajiban transfer. Kewajiban transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Contohnya, pada tanggal 5 Mei 2011, pemerintah daerah telah menetapkan alokasi dana desa sebesar 5 juta
yang akan ditransfer dan dibayar pemerintah daerah pada tanggal 15 Mei 2011. Jurnal saat penetapan alokasi dana desa di BPKD adalah laporan operasionalnya. Pada tanggal 5 Mei 2011, beban bantuan alokasi dana desa bertambah pada debit sebesar 5 juta. Kemudian kewajiban jangka panjang atau ditransfer terdapat pada kredit sebesar 5 juta. Kemudian laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Kemudian jurnal saat pembayaran di BPKD adalah laporan operasional. Pada tanggal 15 Mei 2011, kewajiban jangka panjang yang ditransfer bertambah 5 juta pada debit, kemudian kas BUD sebesar 5 juta pada kredit. Kemudian laporan realisasi anggarannya pada tanggal 15 Mei 2011, belanja bantuan alokasi dana desa bertambah 5 juta pada debit, kemudian silpanya 5 juta terdapat pada kredit. Kemudian yang ketiga ada utang bunga. Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. Misalnya utang dari perbankan, kemudian utang obligasi. Nah, akun ini dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Oleh karena itu, inventarisasi atas utang bunga dilakukan bersamaan dengan inventarisasi utang. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah pada tanggal penyusunan neraca. Nah, contohnya pada tanggal 1 Mei 2011 diterima pinjaman dari Bank BPD sebesar 480 juta dengan masa pinjaman 4 tahun. Angsuran pokok pinjaman sebesar 10 juta yang dibayar setiap tanggal 1 awal bulan dengan bunga 1 juta setiap bulannya. Pada tanggal 31 Desember 2011, terdapat beban bunga bulan Desember yang belum dibayar senilai 1 juta. Nah, jurnal saat pengakuan kewajiban bunga di BPKD adalah laporan operasionalnya. Pada tanggal 31 Desember 2011, beban bunga bertambah 1 juta pada debit. Kemudian kewajiban bunga sebesar 1 juta pada kredit. Kemudian laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Kemudian yang keempat, bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Pada umumnya, perkiraan ini berkaitan dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, penerbitan obligasi pemerintah daerah, atau utang jangka panjang lainnya. Perkiraan ini biasanya muncul di unit yang berfungsi sebagai pengelola keuangan atau pinjaman. Oleh karena itu, inventarisasi utang ini biasanya dilakukan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan. Perkiraan ini diakui pada saat melakukan klarifikasi pinjaman jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Berikut contohnya, pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat utang sebesar 400 juta yang belum dibayar. Dari nilai utang tersebut, senilai 120 juta akan jatuh tempo pada tahun 2012. Jurnal harus dibuat untuk mereklarifikasi utang jangka panjang ke dalam utang jangka pendek. Jurnal saat pengakuan bagian lancar utang jangka panjang di BPKD adalah laporan operasionalnya. Pada tanggal 31 Desember 2011, terdapat kewajiban bank sebesar 120 juta pada debit,
Kemudian bagian lancar utang jangka panjang 120 juta pada kredit. Kemudian laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Kemudian yang kelima, utang perhitungan pihak ketiga atau yang disingkat PFK. Jumlah pungutan atau potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut atau dipotong. Pada akhir periode pelaporan, biasanya masih terdapat saldo pungutan atau potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan atau potongan tersebut harus dicatat dan pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pencatatan atas saldo pungutan atau potongan tersebut dilakukan melalui proses penutupan penerimaan PFK dan pengeluaran PFK. Utang PFK dapat muncul karena pungutan sementara pajak yang dipungut di SKPD sebelum disetorkan ke kas negara. Pencatatan transaksi ini hanya untuk keperluan penyusunan neraca, yaitu kas bendahara pengeluaran pajak bertambah di sisi debit, kemudian kewajiban PFK bertambah di sisi kredit. Jika terjadi setoran pajak, jurnalnya adalah kas bendahara pengeluaran pajak berkurang di sisi kredit dan kewajiban PFK berkurang di sisi debit. Contohnya pada tanggal 15 Mei 2012 dipungut dan disetorkan pajak belanja sebesar 50 juta. Jurnal saat terjadi pungutan pajak di SKPD adalah laporan operasionalnya pada tanggal 15 Mei 2012, kas bendahara keuangan sebesar 50 juta pada debit, kemudian kewajiban PFK 50 juta pada kredit. Kemudian laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Kemudian jurnal saat terjadi penyetoran pajak di SKPD adalah laporan operasional pada tanggal 15 Mei 2012, kewajiban PFK 50 juta pada debit, kas bendahara pengeluaran 50 juta pada kredit. Kemudian laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Yang kedua, pencatatan kewajiban jangka panjang. Yang pertama, fungsi-fungsi terkait. Berikut fungsi-fungsi yang terkait pada prosedur keakuntansi kewajiban jangka panjang. Yang pertama ada pejabat pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara keluaran, pejabat penatausahaan keuangan atau SKPD, atau yang keempat, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Yang kedua, dokumen yang digunakan. Berikut dokumen yang digunakan dalam kewajiban jangka panjang dan menjadi dasar dalam pencatatan kewajiban jangka panjang. Yang pertama ada SPM, yang kedua SP2D, yang ketiga laporan posisi utang jangka panjang, yang keempat buku besar, dan yang kelima buku besar pembantu. Untuk pencatatan akuntansi, yang pertama kewajiban pada pihak ketiga. Utang kepada pihak ketiga merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Utang kepada pihak ketiga merupakan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, penerbitan obligasi pemerintah daerah, dan atau utang jangka panjang lainnya. Transaksi realisasi utang merupakan transaksi penerimaan pembiayaan, sedangkan pada saat pembayaran pokok utang jangka panjang dilakukan, dikelompokkan ke dalam transaksi pengeluaran pembiayaan. Jurnal saat penerimaan pinjaman di BPKD adalah laporan operasional untuk tanggal 1 Mei 2011, uraian berisi kas BUD dengan debit sejumlah 480 juta dengan kredit 0, dan yang selanjutnya ada kewajiban jangka panjang bank dengan debit 0 dan kredit sebesar 480 juta. Untuk yang selanjutnya ada laporan realisasi anggaran untuk tanggal 1 Mei 2011, uraian berisi SILPA dengan debit berisi 480 juta, dan selanjutnya ada penerimaan pembiayaan pinjaman dengan kredit sejumlah 480 juta. Jurnal saat pembayaran angsuran pinjaman dan pembayaran bunga di BPKD adalah ada
laporan operasional dengan tanggal 1 Juni 2011 dengan uraian kewajiban jangka panjang bank dengan debit sebesar 10 juta dengan kredit 0 dan ada beban bunga dengan debit 1 juta dan ada kas BUD dengan debit 0 dan kredit sebesar 11 juta. Untuk selanjutnya ada laporan operasional dengan tanggal 1 Juni 2011 dengan uraian pengeluaran pembiayaan angsuran pinjaman dengan debit sejumlah 10 juta dan kredit 0, belanja bunga dengan debit 1 juta dan kredit 0. Dengan selanjutnya ada SLPA dengan debit 0, kredit sebesar 11 juta. Pengungkapan kewajiban PSAP nomor 9 paragraf 87-88 menjelaskan bahwa utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberi informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah: yang pertama, ada jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan di pemberi pinjaman. Yang kedua, ada jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Yang ketiga, ada bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bergoyang berlaku. Untuk yang terakhir, ada konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Ilustrasi pengungkapan kewajiban. Kewajiban per 31 Desember 2011 berjumlah 70 juta rupiah yang terdiri dari: pertama, kewajiban jangka pendek sebesar 30 juta rupiah dan kewajiban jangka panjang sebesar 40 juta. Kewajiban jangka pendek sebesar 30 juta rupiah yang terdiri dari kewajiban atau utang PFK sebesar 10 juta dan bagian lancar kewajiban jangka panjang sebesar 20 juta. Kewajiban jangka pendek sebesar 30 juta rupiah yang terdiri dari kewajiban utang PFK sebesar 10 juta rupiah dan bagian lancar kewajiban jangka panjang sebesar 20 juta. Kewajiban atau utang PFK sebesar 10 juta rupiah merupakan utang pajak penghasilan PPh yang belum disetorkan yang terdiri dari PPN sebesar 66 juta rupiah dan PPh sebesar 4 juta rupiah. Bagian lancar kewajiban jangka panjang sebesar 20 juta rupiah merupakan bagian lancar kewajiban kepada BPD yang harus dilunasi pada tahun yang akan datang. Kewajiban jangka panjang sebesar 40 juta rupiah merupakan kewajiban kepada Bank BPD sebesar 100 juta rupiah selama 5 tahun yang telah dilunasi sebesar 40 juta dengan tingkat bunga 11%. Kewajiban tersebut dirinci sebagai berikut. Daftar kewajiban Bank BPD untuk tahun 2011 sebesar 20.000, untuk tahun 2012 20.000, dan untuk tahun 2013 sebesar 20.000. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.